Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah nats yang tertulis di dalam buku Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, yang berbunyi, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat." Nats ini adalah bagian daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen mula-mula di kota Efesus, di tengah-tengah masyarakat yang masih menyembah berhala, mempraktekkan sihir, dan perbuatan maksiat, dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pengertian daripada mempergunakan waktu tidaklah asing bagi kita. Banyak orang menggunakan waktu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, baik yang dilakukan secara sendiri, berkelompok atau massal, dengan tujuan memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi banyak orang. Lalu, apakah yang dapat kita peroleh dari nats ini? Hari-hari tersebut yang kita sebut di atas sering disebut dengan istilah kronos, asal kata daripada kronologis, di mana berarti waktu itu dapat dihitung, dapat diukur, dan dapat dilakukan berulang-ulang. Tetapi nats ini mempunyai pengertian yang lebih khusus, di mana waktu-waktu yang ada harus dimaknai sebagai karunia Tuhan, dan waktu itu adalah saudara-saudara terkasih, dalam nats ini disebut ada waktu, maka untuk itu kita harus mempergunakan waktu dengan pengertian melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di depan ayat ini tertulis dan harus diartikan atau dimaknai bahwa ada sesuatu sebelum ayat-ayat ini yang tidak terpisahkan dari ayat-ayat yang lain. Dalam artian bahwa pesan-pesan Tuhan yang diberikan kepada Rasul Paulus yang harus diserukan kepada jemaat Efesus, yaitu hidup di dalam Kristus, saling mengasihi, hidup dalam terang, dan sebagainya, melekat terhadap ayat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu apakah yang bisa kita maknai secara khusus daripada nats hari ini? Tuhan menyerukan kepada kita hari ini supaya mempergunakan waktu. Waktu itu adalah karunia, waktu yang tepat, dan disebut sebagai kairos. Kairos sangat bermanfaat untuk kita, untuk mendekat kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, lantas bagaimana kita mempergunakan waktu? Kita boleh memulai dengan hal-hal yang simpel atau sederhana. Contoh, kita membaca firman Tuhan, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah. Dengan demikian, kita diajak untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Sekalipun kita mempunyai tantangan atau hambatan, terlebih-lebih kalau kita masih memiliki ketakutan, kecemasan, dan rasa was-was untuk datang beribadah karena penyebaran COVID-19, hari ini firman Tuhan menyapa kita untuk mengajak kita untuk datang beribadah dengan jemaat-jemaat yang lain, memuliakan nama Tuhan, memuji, berdoa, sehingga waktu-waktu yang telah diberikan Tuhan bermanfaat bagi kita dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam penggalan ayat yang terakhir disebutkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Pemahaman rohani terhadap hari-hari yang jahat harus dimaknai sebagai banyak hari-hari yang telah hilang, hari-hari yang percuma, dan itu harus dimaknai bahwa hari-hari yang jahat itu harus kita tebus. Pengertian ditebus, kita harus mempergunakan waktu tersebut untuk meraih kembali hari-hari yang telah hilang di masa-masa lalu karena kita menjauh dari Tuhan. Itulah pesan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan sekarang juga Tuhan berfirman untuk mengajak kita melakukan hal-hal yang baik
pada saat yang tepat, kapanpun itu terjadi, sekalipun kita mempunyai banyak tantangan, sekalipun kita belum memiliki seperti apa yang kita inginkan. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab kita apabila kita mendekat kepada Tuhan. Semoga renungan ini menjadi motivasi dan memberikan semangat bagi kita untuk melalui hari-hari kita. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.